Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabar anak-anak ibu pada pertemuan kita kali ini? Semoga anak-anak ibu itu dalam kondisi sehat walafiat, amin. Nah, sebelum kita memasuki materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, berdoa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, pada pertemuan kali ini itu kita masih membahas materi di tema 9, itu kita tentang kayanya negeriku, dan kita masuk ke dalam subtema 2 tentang pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia pada pembelajaran pertama, di mana tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu untuk memahami jenis, persebaran, dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, materi sebelumnya itu kita membahas tentang pengaruh kondisi geografis terhadap kegiatan manusia. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi pembahasan kita, yaitu tentang jenis, persebaran, dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Anak-anak ibu bisa menyimak, itu ada bacaan di halaman 51 di dalam buku tematik siswa ya. Itu ada bacaan tentang bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang dikaruniai dengan sumber daya alam yang berlimpah dan beragam. Nah, sumber daya alam ini itu tersebar dari Sabang sampai Merauke di Indonesia. Nah, setiap daerah itu memiliki kekhasan sumber daya alamnya masing-masing. Nah, sumber daya alam ini dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama itu sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, seperti yang telah kita pelajari dan seperti yang telah dijelaskan kemarin pada pembelajaran sebelumnya, itu sumber daya alam yang dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang tidak akan habis dan dapat dihasilkan kembali. Itu contohnya seperti air, angin, matahari, hewan, dan tumbuhan. Itu adalah merupakan contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbarui. Nah, pada materi kita ini itu contohnya kita mengambil dari hewan dan tumbuhan seperti hasil pertanian, perkebunan, hasil hutan, perikanan, dan peternakan. Kemudian ada hasil sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini tidak dapat dihasilkan kembali karena sumber daya alam ini memiliki jumlah yang terbatas. Nah, ini contohnya seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, dan barang-barang tambang lainnya. Nah, contoh barang-barang tambang lainnya itu seperti emas, perak, perunggu, timah, dan lain sebagainya. Adapun di samping ini contoh jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Bisa anak-anak lihat, itu ada sumber daya alam yang bukan logam, ada sumber daya alam yang berasal dari logam, dan ada sumber daya alam yang berasal dari industri. Nah, yang bukan logam itu seperti batu bara, aspal, minyak bumi, dan gas alam. Sedangkan yang di dalam sumber daya alam yang logam itu seperti emas, perak, perunggu, timah, mangon,
Adapun sumber daya alam yang industri itu seperti berlian, belerang, batu kapur, gipsum, dan lain sebagainya. Nah, selesai penjelasan dari Ibu tadi tentang jenis-jenis sumber daya alam, anak-anak sekalian bisa berikan contoh hasil sumber daya alam yang dapat diperbarui. Itu seperti hasil pertanian, perkebunan, hasil hutan, perikanan, dan peternakan. Itu ada di buku anak-anak Ibu, Ayo Berlatih. Nah, di sana terdapat ada tabel tentang contoh hasil sumber daya alam yang dapat diperbarui. Anak-anak Ibu bisa mengisi tabel tersebut. Kemudian, untuk menambah pemahaman anak-anak tentang sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, itu buatlah daftar yang memuat contoh barang tambang yang dihasilkan di daerah tempat tinggal anak-anak. Nah, itu ada di halaman 53. Nah, itu ada bahan tambang organik, bahan tambang logam, dan bahan tambang untuk industri. Nah, bisa anak-anak isi kolom tersebut untuk menambah pemahaman anak-anak tentang sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, anak-anak, jadi di sini ada gambar peta persebaran sumber daya alam. Nah, bisa anak-anak amati pada gambar peta tersebut, itu di legenda terdapat ada pohon kelapa, sawit, cengkeh, ikan tuna, jagung, rumput laut, dan kopi. Nah, semua sumber daya alam itu tersebar luas dari Sabang sampai Merauke. Nah, itulah keunggulan dari negara kita, karena sumber alamnya banyak, berlimpah, serta beragam. Baik, ada gambar yang kedua, itu gambar peta persebaran barang tambang. Nah, bisa anak-anak Ibu amati gambar di samping ini. Negara kita itu dikenal dengan penghasil barang-barang tambang seperti minyak bumi, gas alam, tembaga, emas. Itu merupakan sebagian dari hasil kekayaan alam kita. Nah, setelah itu diolah semuanya, barang-barang tambang tersebut dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan. Namun ini hasil tambangnya itu tidak merata persebarannya, baik dari jumlahnya maupun jenisnya. Nah, untuk gambar peta persebaran sumber daya alam tadi, itu sumber daya alam kita itu tersebar dari Sabang sampai Merauke. Beda dari yang barang tambang. Kalau barang-barang tambang itu persebarannya tidak luas, baik pun jumlahnya maupun jenisnya. Tapi kebanyakan di negara kita itu menghasilkan barang tambang itu minyak bumi. Baiklah, kita masuk kepada pembahasan kita selanjutnya, itu tentang sumber daya alam sebagai modal pembangunan. Anak-anak Ibu bisa lihat ada bacaan di halaman 55 pada buku tematik anak-anak Ibu sekaliannya. Itu ada bacaan tentang sumber daya alam sebagai modal pembangunan. Nah, sumber daya alam yang kita miliki itu baik hayati maupun non hayati itu menjadi modal utama pembangunan. Selain dari pajak, modal utama pembangunan juga berasal dari penjualan sumber daya alam. Nah, misalnya itu bahan-bahan tambang dan hasil pertanian yang dijual atau diekspor ke negara lain. Nah, dari situlah kita mendapatkan uang untuk membiayai pembangunan. Banyak sekali sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi. Beberapa yang dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi itu contohnya seperti hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan, serta pertambangan. Nah, untuk contoh salah satu sumber daya alam yang kita miliki itu berupa kelapa sawit. Anak-anak pasti tahu kan apa itu kelapa sawit? Nah, kelapa sawit ini
dapat dimanfaatkan untuk membuat minyak goreng. Nah, pasti anak-anak ibu pernah kan melihat ibu-ibunya masak di rumah menggunakan minyak goreng. Nah, ada juga berupa margarin dan bahan baku sabun. Nah, anak-anak, pemanfaatan kelapa sawit ini menjadi beberapa produk itu merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam untuk kegiatan ekonomi. Masih banyak contoh pemanfaatan sumber daya alam dalam ekonomi lainnya. Bisa anak-anak ibu cari tahu informasinya secara mandiri ya. Nah, anak-anak ibu tadi kan sudah membaca bacaan tentang sumber daya alam sebagai modal pembangunan. Nah, itu di bukunya nih, di samping ibu sudah ibu tampilkan, itu ada tugas carilah informasi penting pada bacaan tersebut. Nah, pada bacaan tentang sumber daya alam sebagai modal pembangunan. Nah, anak-anak ibu itu disuruh melengkapi gambar peta pikiran tersebut. Nah, itu ada 3 pertanyaan. Itu pertanyaan pertama itu apa saja sumber daya alam itu. Nah, anak-anak ibu tadi sudah menyimak penjelasan dari ibu tentang apa saja sumber daya alam tadi kan. Nah, kemudian soal yang kedua, mengapa sumber daya alam bisa menjadi modal utama dalam pembangunan. Nah, anak-anak ibu tadi sudah membaca bacaan sumber daya alam sebagai modal pembangunan. Nah, jawabannya ada di dalam sana ya. Nah, kemudian soal yang terakhir, berikan contoh pemanfaatan sumber daya alam dalam kegiatan ekonomi. Nah, semua pertanyaan yang ada pada peta pikiran tersebut ada jawabannya di dalam bacaan sumber daya alam sebagai modal pembangunan. Nah, bisa anak-anak ibu lengkapi peta pikiran tersebut, kemudian nanti dipresentasikan. Nah, anak-anak ibu, setelah materi yang ibu jelaskan tadi, di samping ibu itu ada media pembelajaran tentang materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, yaitu tentang pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Nah, anak-anak ibu bisa lihat di sini itu ada sumber daya alam dan jenis sumber daya alam. Nah, jenis-jenisnya tadi seperti ada yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Nah, anak-anak ibu bisa lihat di sini sumber daya alamnya itu ada batu kapur, tumbuhan, minyak bumi, hewan, dan batu bara. Nah, kira-kira batu kapur, sumber daya alam batu kapur itu termasuk jenis sumber daya alam apa ya? Sumber daya alam yang dapat diperbarui atau tidak dapat diperbarui? Nah, batu kapur itu termasuk ke sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kita garis ya. Kita membuat panah di sini. Nah, batu kapur itu merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kenapa? Karena batu kapur itu sumber daya alam yang memiliki jumlah terbatas dan sulit lagi untuk dihasilkan kembali. Butuh waktu berjuta-juta tahun untuk dapat dihasilkan kembali. Nah, sumber daya alam yang kedua itu adalah tumbuhan. Nah, kira-kira tumbuhan ini termasuk ke dalam jenis sumber daya alam apa ya? Nah, tumbuhan itu termasuk ke dalam jenis sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kenapa? Karena tumbuhan itu bisa dihasilkan kembali jika kita mengelolanya dengan baik. Nah, walaupun kita menggunakannya, dia tidak akan habis. Nah, dia termasuk ke jenis sumber daya alam yang dapat diperbarui. Itu seperti tadi hasil pertanian, perkebunan, dan hasil hutan. Jadi, tumbuhan termasuk ke sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kemudian yang ketiga itu ada minyak bumi. Nah, kira-kira minyak bumi ini masuk ke jenis sumber daya alam apa? Minyak bumi itu masuk ke jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Karena jumlahnya terbatas. Itu butuh waktu juga berjuta-juta tahun untuk bisa dihasilkan kembali. Nah, minyak bumi ini itu termasuk sumber daya alam yang bukan logam. Sama
seperti batu kapur itu kalau batu kapur itu sumber daya alam berbentuk industri. Nah, kalau minyak bumi itu sumber daya alam yang bukan logam. Nah, jadi minyak bumi itu termasuk ke dalam sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, kemudian yang keempat itu ada hewan. Nah, hewan tadi itu sama seperti tumbuhan. Tumbuhan yaitu jenis-jenis sumber daya alamnya tidak dapat diperbarui. Nah, hewan ini sama seperti tumbuhan, yaitu jenis sumber daya alam yang dapat diperbarui karena itu bisa dihasilkan kembali. Contohnya tadi seperti hasil peternakan dan hasil perikanan. Nah, jadi hewan itu merupakan jenis sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kemudian yang terakhir itu ada batu bara. Nah, batu bara ini merupakan jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sama seperti minyak bumi dan batu kapur. Nah, batu bara ini itu jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kenapa? Karena jumlahnya terbatas dan sulit untuk dihasilkan kembali. Nah, batu bara ini merupakan jenis sumber daya alam yang bukan logam, sama seperti minyak bumi tadi. Nah, minyak bumi dan batu bara itu merupakan sumber daya alam yang bukan logam. Baiklah, sekian ini media dari Ibu, semoga dapat anak-anak pahami ya. Nah, baiklah, itulah materi pembelajaran kita pada pertemuan kita kali ini, yaitu yang mana tadi kita membahas tentang jenis, persebaran, dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, dari jenis-jenisnya tadi, itu sumber daya alam ada yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Nah, yang dapat diperbarui tadi, itu contohnya seperti hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan hasil hutan. Sedangkan yang tidak dapat diperbarui tadi itu seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, dan barang-barang tambang lainnya, itu seperti emas, perak, perunggu, nikel, timah, dan lain sebagainya. Kemudian tentang persebaran sumber daya alam dan persebaran barang-barang tambang tadi ya, itu kalau persebaran sumber daya alam itu dari Sabang sampai Merauke di Indonesia itu tersebar luas, sedangkan persebaran barang tambang itu tidak merata, baik pun jumlahnya maupun jenisnya. Nah, yang terakhir tadi kita membahas tentang sumber daya alam sebagai modal pembangunan. Nah, banyak sekali sumber daya alam yang dimanfaatkan di dalam kegiatan ekonomi. Nah, beberapa di antaranya itu seperti hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan pertambangan. Nah, hasil-hasil tadi itu dijual atau diekspor ke luar negeri. Nah, disitulah nanti kita mendapatkan uang, mendapatkan penghasilan. Nah, itu untuk membiayai pembangunan. Nah, salah satu sumber daya alam yang kita miliki itu berupa kelapa sawit. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, kelapa sawit itu dapat dimanfaatkan sebagai untuk membuat minyak goreng, margarin, dan produk bahan baku sabun. Nah, pemanfaatan kelapa sawit ini menjadi beberapa produk tersebut itulah yang merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam untuk kegiatan ekonomi. Nah, inilah yang dinamakan sumber daya alam sebagai modal pembangunan. Nah, baik, selesai materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan itu dapat dipahami dan semoga bermanfaat bagi anak-anak. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, ada baiknya kita berdoa. Doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim.
warzuqna tiba'ah wa arina batila batilan warzuqna jtinabahu. Nah, baiklah, selesai materi kita pada pertemuan kali ini. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.